Selamat malam Bapak Ibu, selamat datang di Entrepreneurs Meetup persembahan dari Ciputra Entrepreneurs Club dan salam entrepreneur. Selamat malam Pak Adrian. Malam Pak, malam. Yes, Selamat selamat pagi. malam untuk semuanya. Ya, Baik, terima malam. kasih atas Selamat kehadirannya. malam juga Bu Tisna. Kenalkan saya Andian. Malam. Dengan senang hati akan memandu acara inspiratif kita di malam ini. Topik kali ini yang sangat menarik dan penting bagi kita, bagi pelaku bisnis, yaitu investasi kesehatan jantung, investasi masa depan entrepreneurs. Tentunya kita akan belajar tentang bagaimana menjaga kesehatan jantung, bukan hanya menjaga hidup lebih lama saja, tapi juga menjaga semangat, fokus, dan energi untuk terus berkembang. Mari ikuti hingga akhir sesi nanti, karena bisnis yang kuat berawal dari jantung yang sehat. Setuju? Setuju. Yes, tentunya di malam ini saya tidak sendiri, telah hadir bersama kita satu narasumber dulu yang akan hadir dari Ciputra Cardiac Center, yaitu kita sambut Ibu Nurul, yang dimana beliau ini sebagai Sales and Partnership Ciputra Cardiac Center. Selamat malam Bu Nurul. Baik, selamat malam Pak Andrian. Selamat malam hari Bapak Ibu. ini. Sehat Bu Nurul? Iya, sehat Bapak. Baik, alhamdulillah kita bisa berjumpa di acara Entrepreneurs Meetup yang kita selenggarakan di malam hari ini, menjumpai para Cipreneurs yang sudah hadir di malam ini, Mbak Nurul. Dan kita masih menunggu kehadiran Dr. Vina ya. Iya, betul Pak. Ini Iya. Jadi ini dapat kami sedang sampaikan dalam kepada Bapak dan Ibu masuk nih, untuk Pak. saat ini informasinya Dr. Vina sedang mengambil tindakan ya untuk Iya, pasien betul. yang sedang operasi. Jadi kita agak delay sedikit. Nggak apa-apa ya Bapak dan Ibu? Nggak apa-apa Pak. Iya Pak. Nggak Nggak apa-apa apa-apa, ya. Pak. Siap menunggu Pak. Karena beliau saat ini sedang serius ya menangani pasien, jadi demi kemanusiaan ya tentunya beliau punya tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaannya lebih dahulu, baru nanti bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Setuju? Setuju. Dan dapat kami sampaikan profiling dari beliau dulu ya. Dr. Vina Rosi Marina, beliau ini adalah dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan dalam bidang kardiologi, dan beliau sebagai anggota Fellow of the Indonesian Heart Association, yang dimana ini adalah perhimpunan dokter spesialis kardiovaskuler Indonesia. Wah, luar biasa sekali ya. Betul, Mbak Nurul? Betul. Oke. Jadi topik ini bukan sekedar tentang kesehatan, tapi juga tentang bagaimana kita menjaga energi, fokus, dan semangat agar kita tetap produktif dan mampu menjalankan bisnis dengan optimal. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita sambut lebih dahulu Mbak Nurul yang nantinya akan mempresentasikan dahulu tentang apa sih Ciputra Cardiac Center. Nanti akan bersambut dokter setelah penanganan medis terkait dengan tindakan. Nanti beliau juga akan bergabung di acara ini. Oke, Mbak Nurul, Zoom kami sediakan untuk Mbak Nurul. Silakan. Baik Pak Andrian, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat malam. Malam. Suaranya belum semangat ya Kak Nurul? Iya. Iya, belum dengar suaranya, hanya 1-2 orang yang mewakili. Selamat malam. Selamat malam juga. Selamat malam Bu Nurul. Sambil Mbak Nurul mempersiapkan materi presentasinya, kita mau sapa-sapa dulu, boleh Mbak Nurul? Baik, boleh Bapak. Sambil kita siap-siap dulu ya. Selamat malam, salam kenal untuk Ibu Imakulata Intan. Betul Kak Bu? Iya, malam Bapak. Selamat malam. Jadi Selamat saya malam, panggil Bapak, aja Ibu dengan Bu semua. Intan ya Bu. Iya Bapak, boleh. Iya, Bu Intan dari mana Bu? Saya dari Ciputra Cardiac Center, satu Oh tim iya, dengan Bu Nurul. ternyata ini rekannya Mbak Nurul. Salam kenal Mbak Namanya Intan. beda Imakulata. Yes, ya, saya kenal cuma Intan aja, ternyata ini panjangnya Imakulata Intan Iya, ya. Imakulata Oh, Intan. terima kasih Mbak Intan. Saya pikir ini dari mana Mbak Intan nih, jauh-jauh, ternyata ini dari tim kita juga ya. Baik. Ciputra Cardiac Center. Terima kasih Mbak Intan atas waktu yang diberikan. Dan jika kita mau sapa-sapa juga ya Mbak Intan untuk para peserta yang sudah hadir, dan ini akan terus bertambah. Selamat malam Bu Trisna. Saya mau coba selamat pagi tadi ya. Selamat malam Bu Trisna. Malam Pak. Semangat pagi. Iya, selamat pagi pastinya. Bagaimana kondisi hari ini? Sehat walafiat?
Sehat, puji Tuhan, luar biasa dahsyat. Alhamdulillah, puji Tuhan, dahsyat ya. Baik, apa yang menarik tentang tema hari ini, Bu Trisna? Iya, kemarin karena jantung ya, karena menyangkut jantung, beberapa belakangan ini kan saya ngelihat, selama ini saya ngelihat yang kena jantung tuh banyak bapak-bapak laki-laki dewasa gitu. Belakangan saya lihat ibu-ibu juga banyak, perempuan-perempuan juga banyak, makanya pas banget ini gitu, makanya saya hadir. Baik ya. Tapi pertanyaannya Bu Trisna, apakah saat ini sudah menderita sakit jantung? Jantung hati maksudnya? Sampai jauh-jauh, tapi jantung hatiku. Jantung hatiku yang pergi. Oke, jantung hati ya. Oke, mudah-mudahan selalu sehat walafiat ya Bu Trisna ya. Amin, amin. Terkait dengan kesehatan jantungnya. Oke, ini Mbak Nurul mau menyampaikan informasi tentang materinya. Ya, tentunya ini lebih dahulu yang akan disampaikan adalah tentang Ciputra Cardiac Center-nya, yang nantinya akan disampaikan juga company profile-nya sebelum dokter nanti akan menyampaikan materinya. Boleh Kak Nurul, silakan untuk disampaikan. Baik Pak, izin menginformasikan sedikit tentang Ciputra Cardiac Center ya Bapak Ibu semua. Jadi saat ini di Ciputra Hospital, khususnya yang di Jakarta ya Bapak Ibu, sudah membuka layanan khusus jantung, namanya Ciputra Cardiac Center. Boleh dibantu slide Mas Panji? Kan masih. Baik, selanjutnya Mas Panji boleh? Mbak Nurul, suaranya agak feedback ya Mbak? Apakah ini menggunakan device ya? Oh, apakah masih Pak? Sudah agak sedikit membaik. Oh ya, baik. Izin layanan Ciputra Cardiac Center itu ada pemeriksaan USG jantung, ada pemeriksaan rekam jantung, terapi ECP, kateterisasi jantung, stent jantung, treadmill, dan pemeriksaan penyakit jantung bawaan. Jadi mungkin yang udah familiar USG jantung mungkin udah familiar yang namanya ehokardiografi nih Pak, rekam jantung juga EKG kalau kita biasa sebutnya. Nah yang ECP nih Pak, ECP nih belum banyak rumah sakit yang punya. Jadi ECP itu merupakan suatu pemeriksaan itu untuk memperlancar aliran darah, menjaga performa jantung dan meningkatkan kualitas dari jantungnya. Jadi misalnya ada indikasi nih disuruh melakukan tindakan PCI tapi belum mau seperti itu. Nah kita ada yang lainnya nih, kita ada opsi lain namanya terapi ECP. Nah lalu ada kateterisasi jantung dan stent jantung. Kateterisasi jantung dan stent jantung ini juga dilakukan dengan dokter EV Bapak Ibu. Jadi dokter Vienna ini kita sebutnya dokter EV panggilannya seperti itu. Lalu ada pemeriksaan treadmill. Untuk pemeriksaan treadmill itu merupakan pemeriksaan mungkin yang udah sering nge-gym tahu ya, treadmill yang kita lari, yang kita jalan. Nah, bedanya kalau treadmill di kita itu direkam untuk kondisi jantungnya. Jadi kita tahu nih saat bergerak kira-kira di intensitas atau di interval berapa sih, udah di menit ke berapa sih ada gangguan jantung kah, seperti itu. Karena stage-nya berbeda nih, ada beberapa stage untuk melakukan tindakan treadmill ini. Nah, untuk pemeriksaan PJB sendiri itu merupakan pemeriksaan yang dilakukan di rumah sakit kami. Jadi namanya fetal echocardiografi. Jadi sejak dalam kondisi di dalam kandungan, kondisi janin itu sudah bisa Bapak Ibu dicek untuk kesehatan jantung janinnya. Seperti itu. Jadi mungkin kurang familiar ya, masa jadi janin bisa ada ketahuan ada jantung bocor seperti itu. Nah, di Ciputra Cardiac Center itu nanti bisa dilakukan pemeriksaan tersebut seperti itu. Mungkin boleh next slide Mas Panji. Nah, ini tim dokter subspesialis jantung konsultan kami Bapak Ibu semua. Jadi konsultannya lengkap nih, dari konsultan jantung anak dan penyakit jantung bawaan. Ada dokter Octavia, ada dokter Siska Natalia, ada konsultan USG jantung dengan dokter Zai dan dokter Estu. Lalu ada konsultan pencitraan kardiovaskular dengan dokter Celi dan dokter Nadia. Lalu ada konsultan prevensi dan rehabilitasi kardiovaskular dengan dokter Ade. Mungkin boleh next dulu Mas Panji.
Ya, baik, terima kasih. Ada konsultan kardiologi intervensi dengan Dr. Emil, ada konsultan gagal jantung lanjut dengan Dr. Dian, lalu ada konsultan kedokteran vaskular dengan Dr. Grace Aurora. Jadi yang misalnya ada keluhan kayak varises seperti itu biasanya dengan Dr. Grace nih, nanti solusinya sama Dr. Grace untuk konsultannya. Lalu dengan narasumber kita yang hari ini hadir itu dengan konsultan intervensi, rawat intensif dan kegawat daruratan kardiovaskular dengan Dr. Vienna. Nah, kebetulan Dr. Vienna ini habis melakukan tindakan nih Pak, jadi mungkin ada Rapat sedikit nggak apa-apa ya. Baik, jadi boleh kita kenalan dulu sama Ciputra Cardiac Center-nya ya Bapak Ibu. Baik. Lalu boleh next slide-nya Mas Panji. Baik, untuk Ciputra Cardiac Center ini sementara masih ada di Jakarta aja sentralnya ya Mbak? Gimana Pak? Ciputra Cardiac Center ini sementara ini masih di Jakarta ya? Iya, saat ini masih di Jakarta yang khusus Ciputra Kardiaknya. Semoga nanti kita bisa buka senternya di semua cabang Ciputra ya Pak ya. Betul sekali. Karena sering banyak yang nanyain juga Pak kayak di Ciputra Surabaya kok belum kayak gitu. Yes. Permintaan juga nih, ini bisa jadi masukan kami ke manajemen ya Pak. Benar Mbak. Baik, mungkin tadi yang di video sebelumnya mungkin kurang jelas. Nah, ini salah satu ruang poliklinik kami, jadi sangat nyaman ya Bapak Ibu untuk berkonsultasi di ruangan Ciputra Cardiac Center. Boleh selanjutnya Mas Panji. Lalu ini ruangan tindakan echo-nya nih Pak. Jadi echo yang atas itu untuk echo dewasa. Jadi range anak-anak dan dewasa itu pakainya echo yang di atas. Nah, echo yang di bawah. Ya, nah echo yang kedua ini yang fetal echocardiografinya nih Pak. Jadi yang khusus pengecekan kondisi jantung janin gitu. Jadi nggak banyak nih Bapak Ibu yang rumah sakit yang udah punya alat ini gitu. Nah, Ciputra Cardiac Center ada seperti itu. Jadi ini masih dalam bentuk janin, bisa dicek jantungnya begitu kan? Betul. Jadi bisa dilihat kondisi ini kayaknya ada jantung bocor. Jadi sehingga saat proses kelahiran itu tindakannya bisa cepat seperti itu. Betul, sudah diketahui sejak dini ya. Betul. Jadi orang tua juga. Ya betul. Jadi orang tua sudah mempersiapkan diri, mempersiapkan hatinya gitu. Seperti itu Bapak. Baik. Boleh lanjut Mas Panji? Nah, ini ruangan EKG atau untuk treadmill-nya juga di sini. Jadi alat treadmill kami seperti ini Bapak Ibu. Mungkin sama sih untuk alat treadmill sama yang lain memiliki proses yang sama seperti itu Pak. Iya. Baik. Boleh next Mas Panji. Nah, ini harusnya di terakhir nih paket medical check up-nya. Tapi kita pertama dulu aja ya Bapak Ibu. Jadi barangkali mau tahu informasi mengenai paket medical check up-nya, boleh lanjut Mas Panji. Jadi di Ciputra Cardiac Center untuk khusus Ciputra Entrepreneur Club juga nih ada kita namanya paket Cardiac Gen Z dan Cardiac Gen Millennial gitu yang udah kekinian banget nih Pak namanya. Jadi untuk Cardiac Gen Z ini ada harganya di 385.000. Itu untuk include pemeriksaan dokter spesialis jantung, lalu pemeriksaan EKG atau rekam jantung yang nantinya hasil bacanya itu dibaca langsung oleh dokter spesialis jantungnya, serta pemeriksaan HbA1c. Untuk paket Cardiac Gen Z ini tidak memerlukan puasa, jadi bisa diambil kapan saja, tinggal appointment H-1. Kalau untuk paket Cardiac Gen Millennial itu sama untuk konsultasi dan pemeriksaannya, hanya yang dibedakan di bagian laboratoriumnya Pak. Kalau laboratoriumnya itu pemeriksaannya ada profil lemak, yaitu ada HDL, LDL, trigliserida, dan kolesterol total. Lalu ada pemeriksaan gula darah puasa dan asam urat. Jadi untuk pemeriksaan laboratoriumnya ini wajib puasa minimal 10 jam sebelum tindakan. Jadi boleh appointment dulu. Nanti bisa dikonsultasikan misalnya mau hari apa, seperti itu. Boleh next Mas Panji? Nah mungkin kalau misalnya mau yang lebih nextnya lagi nih Pak, ada kita paket eksekutif jantung A. Jadi misalnya mau tahu keseluruhan pemeriksaan jantung, nah itu ada termasuk konsultasi dokter spesialis jantung, pemeriksaan rekam jantung, yang ada ekspertas dari dokter spesialis jantung, lalu ekokardiografi atau USG jantung, serta ada pemeriksaan treadmill.
bedanya dengan eksekutif jantung B, untuk eksekutif jantung B itu hanya beda di bagian laboratoriumnya. Jadi kalau untuk yang jantung A itu diwajibkan puasa minimal 2 jam karena treadmill harus ada puasanya seperti itu Pak. Karena Gitu takutnya ya. sedang lari muntah. Oh, ternyata Iya, ya harus ada persiapan iya, dulu. jadi betul disarankan untuk puasa dulu minimal 2 jam. Dan tidak ada kondisi cedera kaki seperti itu karena khawatirnya sedang treadmill tahu-tahu ada cedera seperti itu ya Pak. Perbedaan dengan jantung B itu yang di bagian laboratoriumnya. Laboratoriumnya ada pemeriksaan profil lemak, total kolesterol, HDL, LDL, trigliserida, lalu ada gula darah puasa dan pemeriksaan asam urat. Untuk paket jantung eksekutif B ini itu minimal untuk puasanya 10 sampai 12 jam seperti itu. Jadi hanya beda di bagian puasanya aja nih Bapak Ibu. Tapi untuk keseluruhan persyaratannya sama seperti itu. Mbak Nurul, mungkin kalau kita bisa lihat nih ada beberapa paket ya, paket eksekutif dan paket eksekutif A, B ya. Betul. Ada perbedaannya ya. Dan itu paket tersebut apa sekali kunjungan atau ada beberapa paket kunjungan gitu sih Kak? Baik, jadi kalau untuk paket ini bisa boleh misalnya kita fleksibel sih Pak. Misalnya saya bisanya ngambil lab dulu nih, tapi saya konsultasinya saya ngambil lab hari Senin, tapi saya mau konsultasinya hari Selasa aja sama dokter Ivi, itu boleh Pak. Jadi iya, jadi tidak terbatas kalau harus dilakukan 1 hari full, enggak. Jadi kita kembalikan lagi seperti itu. Baik. Tapi Boleh. 1 hari boleh. Kenapa Ibu? Tapi 1 hari boleh. Boleh. Cuman kan kita barangkali nggak punya waktu nih gitu untuk 1 harinya. Saya mau dibagi beberapa hari, boleh. Ya, biasanya untuk pemeriksaan itu untuk full paket ya, maksudnya dalam 1 hari itu butuh waktu berapa lama Kak Nurul? Mungkin tadi kan pertimbangannya waktu kan ya. Betul. Jadi kalau misalnya pemeriksaan USG sendiri itu kan kurang lebih di 20 sampai 30 menit, Pak. Jadi kan mendetail tuh USG jantungnya. Karena kan kita harus lihat nih kondisi jantungnya bagaimana, apakah ada katup-katupnya yang bermasalah seperti itu. Kalau untuk treadmill sendiri itu kurang lebih 15 menit tergantung stasenya Pak. Jadi misalnya ada beberapa pasien kami yang tidak bisa menyelesaikan stasenya. Jadi misalnya nggak sampai 3 stase nih karena udah capek gitu kan. Nah itu juga tergantung juga seperti itu. Tapi biasanya minimal 15 sampai 20 menit. Mungkin kalau di total secara keseluruhan memakan waktu 1 jam lebih ya Pak bersama konsultasi gitu. Oke, jadi nggak terlalu lama ya. Kalau misalnya mau di 1 hari juga bisa karena udah banyak pasien kami juga melakukan 1 hari karena capek kan bolak-balik gitu. Iya. Baik Ibu. Nah untuk nextnya ini kita meskipun masih spesial hari kemerdekaan ya Pak, ini berakhir di tanggal 31 Oktober termasuk yang eksekutif dan B juga berakhir tanggal 31 Oktober. Jadi ya, nah untuk yang paket jantung screening merah putih ini dikhususkan orang-orang yang tidak bisa melakukan pemeriksaan treadmill Pak. Jadi misalnya kita tidak mau memaksakan ya misalnya, karena kan kalau udah ambil paket tapi ternyata dari dokternya tidak mengizinkan atau ini tidak bisa dilakukan treadmill, itu kan sayang karena uangnya tidak bisa kembali. Nah kita ada paketnya nih, paket untuk yang nggak melakukan treadmill ya Pak, namanya paket jantung merah putih di harga 980. Itu sudah termasuk tindakan medisnya konsultasi dokter spesialis jantung, pemeriksaan EKG dengan hasil baca dari dokter spesialis jantung dan pemeriksaan USG jantung seperti itu Pak. Tapi kalau nggak pakai treadmill apa akurat juga? Akurat juga Bu. Jadi kalau misalnya treadmill itu kan tergantung kondisi pasiennya ya seperti itu. Nah untuk kondisi pasiennya kalau memang tidak memungkinkan, kayak misalnya kita ada batasan usia juga Bu untuk melakukan tindakan treadmill seperti itu. Nah misal ternyata tidak bisa dilakukan juga dokter juga tidak mau ada. Iya, tidak mau memaksa pasien juga harus melakukan tindakan treadmill. Jadi USG juga cukup. Untuk treadmill itu biasanya untuk orang-orang yang banyak melakukan aktivitas dan tidak merasa ada gangguan seperti itu. Atau jadi misalnya kondisi di mana pasien ini merasa bahwa saya tuh jantungnya berdetak-detak tiba-tiba seperti itu. Nah biasanya kasus-kasus untuk pasien-pasien yang masih muda sih lebih seringnya untuk treadmill Ibu seperti itu. Oke. Ini kan jantung merah putih. Ya. Betul. Ini seperti tanda-tanda yang dirasakan Bu Trisna ya.
Kalau Iya, ketemu dengan Sultan, tanda-tandanya itu berdebar-debar. Iya. Tapi kalau saya nggak merah putih, Mbak. Saya darahnya biru. Gimana dong? Oh, darahnya biru. Bisa nanti kita cek darahnya jadi biru. Oke, Bu. Oke, baik Bu Trisna. Ya. Boleh ya kita Sering kali lanjut. berdetak jantungnya kalau ketemu Sultan. Oke, baiklah. Iya, boleh Lanjut lagi. lagi, Kak Nurul. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi. Ini paket-paketnya masih banyak sekali ya. Nah, kalau kita banyak paketnya Pak, karena kita menyesuaikan kebutuhan pasien. Kita mau semua pasien itu bisa melakukan pemeriksaan kesehatan jantung. Karena sebagaimana kita tahu, untuk angka kematian mendadak itu paling banyak karena serangan jantung Pak, seperti itu. Makanya Iya. kenapa Ciputra itu hadir membuka layanan Ciputra Cardiac Center, karena untuk bisa masyarakat itu bisa mencegah penyakit jantung ini biar nggak jadi yang utama terus deh menjadi masalah angka kematian mendadak ini, seperti Paling itu. tinggi termasuk ya untuk jantung ini ya. Dan masih jadi juara bertahan Pak, itu kan bukan rekor yang baik ya. Jadi kita Iya. mengusahakan nih preventifnya dengan Ciputra Cardiac Center, seperti Baik. itu. Mbak Baik, Nurul, nah ini Jalan ada kita apa masuk ini selanjutnya. kalau boleh tahu, Mbak? Gimana Bu Trisna? Di Jakartanya Rumah Sakit Ciputra ini di jalan? Di Cengkareng Ibu, di Kalideres. Oh, oke. Iya, deket Sekarang. bandara. Jadi misalnya Ibu daerah mana Bu, maaf Bu Trisna? Saya sekarang lagi Denpasar. Oh, Denpasar. Misalnya Ibu mau lagi jalan-jalan nih ke Ciputra, ke Jakarta. Turun dari bandara itu, Airport. deket airport itu deket Bu. Dari bandara itu rumah sakit paling dekat itu memang Citra Garden City gitu. Oke. Jadi misalnya saya sekalian mau screening deh, kemarin saya dapat informasi mau cek screening, boleh. Nanti misalnya kan paket 31 Oktober ini habis misalnya, nanti saya bisa berikan juga informasi mengenai paket lanjutannya Ibu gitu. Pasti kita bakalan memberikan paket-paket yang sesuai dan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seperti itu. Baik, Sip. karena sebelum kita masuk ke penjelasan beberapa paket lainnya ini ya, rata-rata yang mereka datang ke rumah sakit, ke Ciputra Cardiac Center ini khususnya, usianya di range berapa ya? Apakah di usia di bawah 30 tahun, 30 sampai 40 atau mungkin di atas 40 tahun? Oh baik, kalau di Ciputra Cardiac Center sendiri sekarang range usianya udah mulai muda nih Pak, mulai seusia saya. Ya? Oh. Iya, sekarang udah mulai usia muda, di range sekitar 20 sampai 30-an ya Pak ya, itu Sudah paling mulai. banyak. Betul. Mbak Nurul udah masuk kan? Mbak Nurul baru 17. Iya. masih. Bisa memprediksi nih Bu Trisna. Saya Bu Trisna nih. Jadi Masih malu. kinyis-kinyis. Iya. Ya kan nggak jauh dari Bu Trisna juga kan, Bu Trisna. Iya, Kan betul belum. itu dia. Masih kinyis-kinyis juga ya Bu. Masih Oke, kinyis-kinyis. baiklah. Baik Mbak Nurul, ini lanjut ke penjelasan tentang paket MCU karyawan ini ya. Ini menarik sekali juga ini sepertinya. Iya, baik. Untuk paket MCU karyawan ini jadi tidak terbatas juga Pak, Bapak Ibu. Jadi misalnya kita mau sekeluarga ngecek bareng-bareng gitu ngambil paket ini boleh gitu. Jadi bukan hanya untuk karyawan aja tapi bisa buat ambil komunitas juga. Jadi misalnya mau melakukan screening hanya pemeriksaan EKG aja 10 orang. Nah, pembayaran itu 310 per orangnya seperti itu. Nanti ada pengecekan pemeriksaan fisik juga. Jadi ada paket fit A, fit B, fit C, dan fit D. Jadi sesuai kebutuhan. Misalnya hanya butuh untuk EKG aja, atau hanya butuh untuk treadmill saja, atau USG saja, atau misalnya mau ke semuanya juga bisa seperti itu dengan paket ini. Mungkin Baik, boleh jadi ini next. sifatnya corporate gitu ya Kak? Iya, bisa korporat, bisa komunitas Pak. Seperti Oh, itu. komunitas juga bisa. Oke, baik. Iya. Nanti putar jadwal mainnya di Geraha Ada ya. Siapa? Oke, Baik. baiklah, menarik sekali ya. Nah ini nextnya nih paket medical check up untuk ibu dan anak. Jadi untuk yang tadi saya sebutkan Pak, jadi yang USG di dalam janin itu kita ada paketnya juga, namanya paket prenatal basic dan paket prenatal lengkap. Perbedaan antara basicnya dan lengkapnya itu hanya di bagian untuk yang lengkap itu sekalian pemeriksaan ibunya juga. Nah, kalau misalnya yang basic itu pemeriksaannya hanya USG janinnya aja, namanya fetal echocardiografi, seperti itu.
Nah, kalau yang untuk prenatal lengkap itu ada pemeriksaan EKG dan USG jantungnya untuk ibunya. Jadi lengkap nih, udah babynya, ibunya juga dicek seperti itu. Dan hanya bisa dilakukan dengan Dr. Octavia Liliasari. Beliau praktek hari Rabu pukul 17 sampai 8.00 ya, 20.00. Jadi boleh appointment terlebih dahulu. Karena tidak banyak Pak, sebagai informasi untuk dokter konsultan pediatrik dan penyakit jantung bawaan ini itu kurang dari 100 di Indonesia. Nah, termasuk Jakarta juga nggak banyak. Ya? Iya, sangat langka sekali Bu, karena nggak semua rumah sakit juga punya untuk dokter konsultan jantung khusus anak ini. Nah, Ciputra Cardiac Center itu ada, seperti itu. Iya, lalu ada paket kardiak bayi baru lahir. Jadi misalnya saat ini ibu bapak ada yang mengetahui nih bahwa ada rekan saya atau tetangga saya atau saudara saya sedang dirawat di Ciputra Cardiac Center, sedang melahirkan saat ini, mungkin belum terinformasi oleh bagian perawat dan lain-lain. Ini kita ada paket bayi baru lahir Pak namanya. Ini tambah add-on 1 juta, babynya itu bisa dilakukan pemeriksaan ekokardiografi. Karena untuk echo atau USG jantung bayi itu lumayan Pak harganya, jadi di atas 1 juta jauh banget, nggak banyak untuk paket ini, seperti itu. Boleh lanjut Mas Panji. Nah, ada paket MCU anak juga, namanya paket jantung gen alpha. Jadi tadi gen Z, tadi gen milenial. Oh ya, sebelumnya saya informasikan juga Pak, takutnya nanti miss nih, soalnya udah banyak yang miss. Jadi paket kardiak gen Z dan gen milenial itu boleh dipakai di semua usia ya Pak, kecuali yang untuk anak-anak, karena anak-anak pakainya yang gen alpha yang ini. Iya, khusus ya. Ya, kalau misalnya yang gen Z dan gen milenial, misalnya usia saya 50, boleh nggak saya ngambil yang gen Z? Nggak masalah, itu nama paketnya aja. Iya, soalnya suka miss nih, kayak, saya bukan gen Z, boleh nggak ambil paket itu? Iya, tadi saya mau tanya itu, bedanya apa gen Z dan gen Z? Dan milenial. Boleh Bu, nggak ada batasan untuk usia yang itu. Oh. Aman. Oke. Aman ya. Untuk aman. Mungkin yang ya. Iya, yang khusus yang gen alfanya nih Bu, yang memang khusus karena untuk konsultannya juga kita berikan untuk konsultan spesialis jantung anaknya. Jadi dengan Dr. Octavia dan Dr. Siska Natalia. Nah, untuk Dr. Octavia tadi masih prakteknya dari Rabu jam 17 sampai 19.30, lalu Dr. Siska Natalia di 15.30 sampai 17.30. Jadi boleh appointment terlebih dahulu untuk dilakukan pemeriksaan paket jantung gen alpha ini. Itu sudah termasuk konsultasi dengan dokter spesialis jantung pediatrik, lalu ekokardiografi atau USG jantung, serta pemeriksaan EKG dengan hasil baca dari konsultan pediatrik jantung juga. Boleh next Mas Panji? Nah, yang tadi saya infokan di sebelumnya nih Pak, kita ada namanya terapi EECP. Jadi alatnya mungkin yang kayak ditunjukin di flyer tuh Pak. Nah, itu alatnya kayak dipijet gitu. Jadi kayak diterapi, dibantu pompa darah, aliran darahnya. Jadi kalau orang-orang yang udah nyobain di ECP ini bilangnya kayak seger banget, kayak berasa hidup lagi gitu. Regenerasi. Kita bantu regenerasi untuk darahnya. Jadi untuk beberapa pasien yang suka mengeluh nyeri dada tiba-tiba, tapi misalnya nggak ada nih yang mau terapi yang lain dong selain obat. Nah, ini kita ada namanya terapi EECP seperti itu. Dan misalnya untuk pasien-pasien yang sudah disarankan untuk melakukan PCI, pasang ring jantung tapi masih takut. Nah, biasanya disarankan untuk tindakan EECP ini seperti itu. Jadi banyak nih, dan untuk tindakan EECP ini hanya bisa disarankan oleh dokter spesialis prevensi kami dengan Dr. Ade Median Ambari. Beliau juga merupakan ketua Persatuan Jantung Indonesia nih Bapak Ibu. Jadi dokter-dokter Ciputra Cardiac Center ini dokter-dokter hebat banget. Yang isinya yang sibuk-sibuk semua nih Pak. Membernya pun hebat-hebat Mbak. Iya, membernya juga keren-keren banget nih Ciputra Entrepreneur nih ya kan. Jadi kita Mbak Nurul udah gabung belum? Kenapa Bu? Mbak Nurul udah gabung belum? Gabung di Ciputra Entrepreneur? Iya.
Sudah Diajak sama Pak sama Andrian. Udah dong Pak. Sudah Bu Trisna dengan Pak Andrian gabungnya. Iya dengan Pak Andrian tadi saya gabungnya Pak. Tetap ada Iya. usaha aja Bu Trisna ini ya. Oke, baik Pak. Jadi ini pakai tindakan yang non invasif nih, jadi tidak ada pembedahan atau apapun itu paket ECP. Jadi boleh misalnya ada keluarganya yang udah disarankan untuk tindakan PCI tapi masih takut, masih mau coba alternatif lain, mungkin ECP bisa jadi salah satu alternatifnya ya Bapak Ibu. Boleh next Mas Panji. Nah, kalau ini paket tindakan invasif jantungnya, kita tidak mengharapkan paket ini terjadi pada diri kita ya Bapak Ibu, tapi mungkin betul. ya bisa diinformasikan ke rekan-rekan atau misalnya ada kerabat yang saat ini sedang mengalami kondisi ini. Kita ada paket kateterisasi jantung one day care di 12,5 juta. Itu untuk tindakan kateterisasi jantung. Lalu ada paket prosedur pemasangan stent jantung atau yang biasanya kita sebut ring sama balon nih Bapak Ibu. Jadi 1 stent 1 balon di 80 juta, 2 stent 2 balon di 115 juta. Seperti itu. Kalau bypass? Bypass kita masih belum ada paket promonya, Ibu, semoga nggak ambil paket promo itu. Tapi mungkin untuk bypass sendiri kita ada di range sekitar 200 juta Bu untuk bypass. Oke. Iya. Boleh next Mas Panji. Nah ini boleh mungkin Bapak Ibu bisa screenshot ya. Kita ada Instagramnya namanya Kardiak Indonesia. Dengan nomor PIC-nya ada tadi yang disapa sama Pak Andrian nih Bu Intan. Dan dengan saya sendiri, dengan Nurul, jadi misalnya Bapak Ibu mau appointment atau misalnya mau membuat event, itu bisa melalui saya atau melalui Ibu Intan, seperti itu. Boleh next Mas Panji? Nah, kita biar tahu juga ada beberapa event di Ciputra Cardiac Center, jadi tidak terbatas nih Bapak Ibu untuk event di kami. Jadi kayak misalnya dari komunitas, dari perusahaan. Nah ini salah satu komunitas yang eventnya masih dekat-dekat kemarin nih. Yang pertama kita juga datang ke tempat-tempat RT RW, perumahan seperti itu. Kemarin kita ada di Pak Residen di clubhouse-nya. Lalu ada di komunitas keluarga Buddha Indonesia, itu berkolaborasi juga dengan Fit Hub. Jadi misalnya bosen nih seminarnya gitu-itu aja, kasih yang gebrakan yang lain dong. Kita kasih senam aerobik, kita kasih zumba kelas di Fit Hub gitu kan. Jadi setelah seminar atau misalnya sebelum seminar kita bisa olahraga dulu seperti itu. Jadi kita bisa juga berkolaborasi sama banyak nih Pak gitu. Jadi tidak hanya terbatas jadi terbuka dengan komunitas ya, Bakers boleh ya, ataupun komunitas lain pun juga sangat memungkinkan untuk bekerja sama dengan Ciputra Cardiac Center ini untuk memberikan edukasi ya terkait dengan kesehatan jantung ya. Betul Bapak. Free pelayanannya Kak diberikan? Untuk seminarnya free, kita tidak membebankan biaya apapun. Untuk dokter spesialis kami itu dari kami yang akan memberikan kepada klien kami, misalnya untuk butuh event apa di sekolah, kayak contohnya Bina Kusuma, ini salah satu flyernya juga ada di Bina Kusuma. Kita ke sekolah-sekolah juga, ke gereja, ke viara gitu. Jadi tidak terbatas nih Pak Andrian untuk melakukan seminarnya, dan itu tidak dipungut biaya apapun. Mungkin untuk pemeriksaan saat seminar juga kita bawa USG jantung, bawa rekam jantung Pak. Jadi bawa EKG jantung. Oh iya, dibawa juga? Iya, kita bawa EKG-nya. Jadi dilakukan pemeriksaan EKG di situ. Nah, itu untuk EKG-nya mungkin agak berbayar ya Pak, tapi tidak banyak, hanya 75.000. Ya, jadi itu iya, 75.000 dari kalau kita di rumah sakit kan harga EKG-nya aja di 350 ya Pak. Iya, membantu sekali. Aja. Kita bawa EKG-nya itu ke tempat-tempat seminar kita. Lalu untuk yang didapatkannya apa aja sih selain EKG? Itu yang pasti konsultasi dengan dokternya, tapi kita bawanya dokter umum nih Pak. Jadi misalnya seminarnya dengan dokter spesialis jantung. Nah, sambil seminar itu kan biasanya orang banyak yang saya nggak mau seminar, biasanya tuh oma opa itu maunya dibawa gitu loh Pak. Jadi misalnya lagi seminar
Terus di komunitas itu dia suka bawa kakek neneknya dan lain-lain. Nah itu dia suka buat di pemeriksaan EKG di tempat gitu. Jadi datang ke sana hanya untuk EKG-nya juga nggak apa-apa gitu. Karena kan kita mau screening untuk cek deteksi awal seperti itu. Iya. Boleh next. Itu proses pengajuannya apakah harus menggunakan surat penyurat begitu kan Nurul? Tidak perlu Pak, nanti bisa hubungi saya aja. Jadi di nomor saya boleh langsung nomor saya sudah bebas Pak. Semua orang sudah tahu nomor saya, jadi boleh dihubungi saja misalnya mau di komunitas mana. Tapi mungkin masih di Jakarta dulu ya Pak. Kalau misalnya di luar Jakarta, mungkin harus saya koordinasi dulu ke manajemen seperti itu. Baik, untuk perusahaan juga ini salah satunya ada OCBC, ada Mercure Hotel, dan sama partner kita Pak, Ciputra International yang CI. Kita juga bikin pelatihan di situ, jadi ada first aid trainingnya seperti itu Pak. Nah saat ini, sepertinya Dokter Vienna udah hadir nih Pak, boleh dibantu di ini Pak, Dokter Vienna. Halo Dok. Selamat malam Dokter. Selamat malam. Aduh mohon maaf. Tadi lagi tindakannya sulit dan lagi ada penyulit. Oke, baik Dokter Vina, terima kasih ya sudah bisa hadir di acara malam hari ini. Iya, meskipun tadi informasinya sedang ada tindakan pasien ya Dokter ya. Baik Dokter, sementara ini kita mau coba put dulu ya untuk sebagai host di sini. Oke, aku tadi sudah kirim slide-nya, apa boleh minta tolong ditampilkan aja? Kayaknya ini soalnya saya dari handphone, tadi laptopnya di bawah, ini lagi di ICU soalnya. Boleh Dok, sebentar Dok, lagi diproses sama Mas Panji ya Dok. Thank you. Ya siap Dok. Mohon maaf sebelumnya. Iya Dokter, nggak apa-apa Dokter, ini tadi memang ada sesuatu hal yang memang kewajiban Dokter ya untuk melakukan tindakan. Ya, betul. Jadi ini ada sesuatu hal yang sisi kemanusiaannya dikedepankan untuk supaya pasiennya juga selamat juga ya, tapi tetap appreciate juga, tetap hadir di acara malam ini ya, Dokter. Boleh dong yang sudah hadir di malam ini untuk menyapa Dokter. Selamat malam Dokter, mewakili. Selamat malam semua Bapak Ibu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dokter ini banyak sekali sudah hadir ya Dokter. Ini seantero Nusantara hadir, perwakilan wilayah, termasuk yang dari luar negeri ya Dokter. Mungkin bisa disapa Dokter. Ini ada teman-teman yang dari Hong Kong yang sudah hadir di malam Masya Allah. Ya ternyata luas banget ya, luas banget. Alhamdulillah. Moga-moga nanti saya bisa memberikan sharing untuk apa yang bisa kita bicarakan di sini. Janjinya loh. Kenapa? Ditunggu janjinya loh nanti permintaan dari teman-teman Hongkong itu Dokter mengisi acara di Hongkong loh. Amin. Oke, baiklah. Jadi gimana Dokter tadi sudah selesai Dokter? Sudah, cuma ini lagi observasi dulu ya pasiennya. Masih observasi ya? Ya, nggak apa-apa sambil ini Dokter kita sambil namanya ngobrol. kayak artis. Kita ngobrol-ngobrol dulu kali ya. Malam Dok. Nah, ini juga sudah mulai hangat kan suasananya ya, Dokter sudah hadir gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa hal yang akan disampaikan Dokter tentang hal yang bermanfaat tentang kesehatan jantung ya. Pertanyaan-pertanyaan tadi mungkin bisa langsung dijawab ya nanti setelah pemateri Dokter menyampaikan detail materinya setelah selesai nanti ya. Baik, kami perkenalkan dulu ya, telah hadir Dokter Vina Cross. Siapa Dokter Rose Marlina ya? Marina. Ya. Ada di slide selanjutnya mungkin. Agak susah ini ya, Dokter Vina. Vina Malinda aja Pak. Oke, Dokter Vina aja deh. Dari sana aja kali ya slide-nya. Beliau ini dokter spesialis jantung dan pembuluh darah ya, dan beliau ini sebagai konsultan dalam bidang kardiologi, termasuk juga beliau ini anggota Follow and of the Indonesian Heart Association ya. Jadi kalau kita menjelaskan di sini perhimpunan dokter spesialis kardiovaskuler Indonesia. Betul ya sampai dengan saat ini Dokter? Oke. Dokter, ini karena mengingat waktu sudah jam 20.00 ya, jadi kita harapkan sampai jam 20.30. Jadi Dokter silahkan untuk masuk kepada langsung materinya ya Dokter. Baik, saya minta tolong dioperasikan dari sana aja ya, ininya PowerPoint-nya. Baik. Oke, mulai. Selamat malam Bapak Ibu semua, senang sekali bisa bertemu melalui media Zoom ini. Perkenalkan, nama saya Dr. Vienna Rosi Marina. Saya
dokter spesialis jantung pembuluh darah yang memiliki expertise atau keahlian di bidang kegawatan kardiovaskular, jadi penyakit-penyakit gawat jantung dan pembuluh darah, serta intervensi dari kardiovaskular. Nah, next slide. Jadi ini kan tema kita sebenarnya mau ngomongin tentang investasi masa depan gitu ya, karena kita tahu bahwa kesehatan itu sebenarnya mahal. Cuma kita nggak sadar karena alhamdulillah puji Tuhan kita diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa sehingga rasanya kok tidak ada masalah gitu selama ini. Gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat banyak sekali sebenarnya penyakit-penyakit jantung di sekitar kita, dan angkanya yang mencengangkan adalah ternyata di Indonesia untuk orang-orang ras Indonesia ya, jadi campuran Melayu dengan kita bilang Polinesia gitu ya, itu biasanya memiliki kejadian penyakit jantung dan pembuluh darah yang lebih muda dibandingkan orang-orang Barat, orang-orang Kaukasia ataupun orang-orang Amerika, Eropa, Spanyol dan sebagainya. Dan itu datanya sudah kita punya, orang Indonesia itu rata-rata umur 55 tahun itu sudah banyak yang terkena penyakit jantung koroner gitu ya. Waduh. Iya, penyakit jantung. Oke, next slide mungkin diklik dulu. Jadi sebenarnya kalau kita dengar penyakit jantung itu orang-orang kan taunya serangan jantung atau meninggal mendadak, orang yang pasang ring gitu ya. Next, orang sakit atau orang operasi bypass. Nah, ini sebenarnya baru mencakup satu penyakit, yaitu penyakit jantung koroner gitu ya. Tapi sebenarnya ada penyakit-penyakit lain yang sebenarnya kita juga mesti tahu. Dan jangan salah, usia tua itu bukan syarat ya untuk sakit jantung, Bapak Ibu sekalian. Syaratnya bukan umur. Ya, banyak sekali dari bayi bahkan bisa kena sakit jantung, tapi tentunya penyakitnya berbeda. Next slide, kita lihat. Nah ini contohnya ya. Ini kayaknya udah tahu ya. Ini kan geger banget kita di Bandung ya waktu itu. Jadi ini atlet bulu tangkis masih muda, saat bertanding meninggal mendadak dan kita tidak bisa menyelamatkan. Dan orang yang seperti ini yang sehat dalam tanda kutip ternyata bisa meninggal mendadak di lapangan saat olahraga. Atlet kita juga yang Pak Markis Kido ini kalau inget dulu kan tenar banget ya Pak Ibu semuanya, ini beliau peraih medali emas dulu untuk cabang bulu tangkis dan pemain dunia, dan dia juga meninggal di lapangan bulu tangkis. Usia 36 tahun ya. Gimana? Muda ya. Usia 36 masih muda tahun banget ya. Umurnya di bawah 40 tahun semua deh kalau dilihat. Yang Markis Kido-nya 36 tahun. Yang Cina ini kalau nggak salah saya masih 20-an. Jadi ini meninggal mendadak karena masalah jantung. Dan ini biasanya penyebabnya bukan sakit jantung koroner tuh, yang pasang ring atau yang pasang bypass, operasi bypass. Tapi ini biasanya adalah gangguan irama jantung atau aritmia kita bilangnya. Jadi irama jantungnya itu nggak normal, terlalu cepat atau terlalu pelan sehingga darah itu nggak bisa ngalir ke seluruh tubuh dan jantungnya berhenti seperti itu. Dan banyak sekali nih pemain-pemain sepak bola di luar negeri yang sudah mengalami kejadian yang sama. Jadi sekali lagi tidak hanya sumbatan atau serangan jantung atau nama aslinya penyakit jantung koroner ya untuk penyakit jantung itu sendiri. Next slide. Nah kalau dilihat nih, ini organ jantung kita itu sangat kompleks ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat yang bentuknya nggak kayak hati, ternyata si jantung kita itu nggak kayak heart, tapi bentuknya agak lonjong seperti ini. Ada dua sisi, sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau Bapak Ibu lihat di yang sebelah kanan ya, gambar di sebelah kanan itu kalau kita potong melintang ada ruang-ruang jantungnya, yaitu yang left ventricle, ventricle kiri, right ventricle, ventricle kanan, right atrium, atrium kanan, left atrium itu atrium kiri. Itu ada 4 ruang untuk jantung kita. Dan di antaranya tuh ada yang warna putih tuh, putih-putih kayak jaring-jaring, itu katup jantung. Katup jantung itu dia ada di antara atrium dengan ventricle, dan itu bisa kena penyakit juga. Kalau dia menyumbat, dia bocor, itu juga bisa bikin masalah di jantung. Lalu ada lagi namanya aorta tuh yang warna merah. Aorta itu pembuluh darah yang menjadi jalur atau pipa supaya darah kita bisa keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Nanti ngelarin ke otak, ke kaki, ke tangan, dan sebagainya. Next slide. Nah, kalau lihat gambar sebelah kanan, aorta kita itu panjang. Tadi aorta yang merah tuh, yang merah di sebelah kiri, yang kita bicarakan sebagai jalur keluar dari darah ya, itu panjang ya. Dari dilihat di gambar sebelah kanan, Bapak Ibu, itu
ada bentuknya nanti di ujung akan bercabang 2 ke kaki kita. Jadi setiap pembuluh darah itu asalnya dari sana. Dan ini kalau pembuluh darah ini yang aorta ini robek, ini bisa robek. Kalau dia robek bisa meninggal mendadak juga karena aliran darahnya berhenti ke seluruh tubuh dan itu berbahaya sekali dan sangat mematikan. Jadi tadi yang mematikan tuh bisa serangan jantung atau penyakit jantung koroner, bisa aritmia atau gangguan irama jantung, juga bisa ada robekan pembuluh darah di aorta. Itu yang bisa mengakibatkan meninggal mendadak pada yang sakit jantung. Next. Nah, jadi tadi saya bilang ya, penyakit jantung itu bisa dari bayi sampai orang tua, termasuk kita-kita yang di sini ya. Jadi kita harus tahu apakah kita termasuk yang berisiko atau tidak. Dan sayangnya tidak semua bisa dicegah. Next. Nah, ini contoh-contohnya ya. Jadi kalau kita lihat itu yang lingkaran ya, itu ada penyakit jantung koroner, coronary artery disease, valve disease itu katup, aneurisma itu ruang jantungnya yang bermasalah, kardiak aritmia itu irama jantungnya, kardiomiopati ada kelainan dari ruang jantung, perikarditis itu selaput jantung itu juga bisa bermasalah. Dan ada lagi namanya heart failure atau gagal jantung. Mungkin kalau Bapak Ibu sering dengar jantungnya bengkak nih kata dokter. Nah, itu heart failure, pembengkakan jantung. Jadi membengkak karena darahnya nggak bisa dipompa keluar. Dia numpuk di dalam jantung. Jadi jantungnya yang awalnya kecil karena isinya banyak sama darah jadi membengkak. Dan itu bikin orang cepat capek, jadi sesak nafas, nggak bisa beraktivitas dengan baik. Dan dari bayi sampai anak juga bisa ya. Dari bayi, anak sampai dewasa, bahkan usia tua juga bisa. Next. Oke, kita yang paling banyak kita temuin ya dulu ya. Jadi pertama sakit jantung koroner. Nah, ini yang biasa orang-orang mengalami kalau serangan jantung mendadak. Bapak Ibu lihat sebelah kiri itu ada gambar jantung. Di atas permukaannya itu ada pembuluh darah ya, yang warna merah pembuluh darah koroner. Nah, itu adalah arteri atau pembuluh darah yang ngasih makan jantung. Kalau dia tersumbat, Bapak lihat tuh, Ibu lihat yang sebelah kiri tuh ada yang kuning-kuning, ada tulisannya plaque sama blood clot. Nah, dia nyumbat tuh, nggak bisa ngalirin darah. Jadi nanti otot jantungnya nggak dapat makan, nggak dapat oksigen, bisa meninggal mendadak. Gejalanya bisa nyeri dada, sesak napas, nyeri ulu hati. Bahkan beberapa orang bisa tanpa gejala, misalnya yang orang tua, sakit diabetes gitu ya. Jadi harus hati-hati. Dan perhatikan faktor risiko, kalau kita punya hipertensi, diabetes, kolesterol, obesitas, usia tua, dan merokok, itu biasanya kemungkinan mendapat penyakit ini lebih besar. Next. Nah, ini gangguan irama jantung atau aritmia. Jadi, aritmia ini gangguan irama yang biasanya kita deteksi dengan EKG atau rekam jantung. Jadi tadi udah disebut-sebut ya, sebelumnya ada rekam jantung mesin EKG. Nah, betul, jadi ini biasanya pasiennya debar-debar, sesek juga bisa gitu ya, pusing. Kadang-kadang ada yang rasa mau pingsan atau pingsan. Nah, itu dia adalah akibat gangguan irama jantung biasanya. Jadi kita EKG, kita rekam jantung, kita bisa lihat nih polanya normal apa enggak irama jantungnya. Nah, seperti itu kita mendeteksi. Next. Dokter, kalau seandainya deg-degan itu muncul kalau mau ketemu mertua gimana, dokter? Berarti belum siap buat ngelamar kali ya. Jangan lupa bawa oleh-oleh. Jadi tolong oleh-olehnya dipersiapkan dengan baik dan benar biar mertuanya langsung kesengsem, jadi kita nggak bikin debar-debar. Oke. Iya, aduh. Nah, ini yang penting nih Pak, gimana nih supaya kita nggak terlambat mengetahui. Nah, pertama kita harus tahu kita punya faktor risiko nggak? Yang tadi tuh tekanan darah tinggi, sakit gula, kolesterol, merokok. Nah, kalau ada kita harus memperbaiki gaya hidup. Kita kalau bisa obatin faktor risikonya, merokoknya di stop, olahraga, diet seimbang. Dan kita bisa periksa nih yang spesifik, misalnya sakit jantung koroner. Kita bisa mulai dari rekam jantung atau EKG, kita treadmill atau kita CT scan. Dan ini sebenarnya cukup murah ya. Kalau EKG itu nggak sampai, ya biasanya range-nya ratusan ribu, treadmill juga ratusan ribu di bawah 1 juta. Mungkin CT scan nih yang lebih agak mahal gitu ya. Tapi dibandingkan kalau kita mendadak meninggal atau kita mendadak serangan jantung, tentu biayanya nanti akan jauh lebih besar karena harus pasang ring misalnya, bisa habis ratusan juta. Atau bypass, operasi bisa ratusan juta. Jadi kesehatan ini benar-benar termasuk kesehatan jantung adalah investasi kita. Yes. Untuk irama jantung juga kita bisa cek dengan
EKG, treadmill, atau Holter. Holter itu kayak EKG yang bisa dibawa pulang, jadi kita periksa EKG-nya Bapak Ibu selama 24 jam di rumah. Nanti kita lihat ada gangguan atau enggak. Termasuk tadi tuh Pak, yang katanya debar-debar waktu ketemu mertua, itu bisa kelihatan nih dari Holternya, ini bener nggak ada debar-debarnya nih karena ketemu mertua yang lupa bawa oleh-oleh tadi. Yes, itu kayaknya. Iya. Banyak. Betul. Nah, terus ini yang sport entusias, ini kan banyak banget ya yang lagi senang maraton, senang pedal, senang macem-macem nih. Kan banyak olahragawan dadakan, gak dadakan sih, kita juga pengen olahraga sekalian sosialisasi ya sama teman-teman. Nah, kalau misalnya supaya aman, apalagi untuk olahraga yang berat kayak maraton gitu ya, itu kita pemeriksaan khusus namanya CPAP. Jadi nanti di treadmill sambil di EKG, sambil dicek oksigennya pakai sungkup, bisa kita tahu ini aman atau enggak. Jangan sampai waktu lagi lari, lagi maraton, ternyata pingsan dan nggak tertolong. Sedih sekali tentunya nanti keluarga kita yang menunggu di rumah. Next. Nah, gagal jantung ini tadi yang saya bilang Pak, Bu, yang jantungnya membengkak gara-gara nggak kuat mompa. Jadi fungsi pompanya terganggu. Nah, biasanya pasiennya jadi sesak napas, cepat capek, bisa debar-debar juga. Jadi gejalanya sih mirip-mirip, makanya nanti kita biasanya akan periksa dasarnya itu tetap harus EKG sama USG jantung sama treadmill biasanya kita lihat. Jadi penyebab gagal jantungnya apa atau penyebab nyeri dadanya apa, seseknya apa, kita bisa tahu dari situ. Jangan lupa kalau yang gagal jantung biasanya kakinya suka bengkak tuh dua-dua, jadi kiri kanannya membengkak. Next. Sakit katup, nah ini agak ribet sih. Jadi tadi saya kasih tahu yang katup itu kan kayak pintu ya sebenarnya, dia menghubungkan yang atrium dan ventricle itu, yang ada gambar-gambar yang valve itu. Nah dia harus buka tutup supaya darah itu bisa ngalir. Kalau dia sempit, darahnya nggak lancar ngalirnya. Kalau dia bocor, udah dikeluarin, dia masuk lagi gara-gara bocor. Jadi itu juga berbahaya dan bisa mengakibatkan gejala-gejala seperti sesak napas dan gagal jantung, yaitu pembengkakan jantung yang tadi. Seperti itu. Next. Nah, ini tadi yang saya cerita, penyakit pembuluh darah aorta. Ini yang paling berbahaya banget. Jadi kalau Bapak Ibu lihat tuh gambarnya, yang di sebelah kanan tuh ada 2 pembuluh darah. Yang satu langsing, kayak ada tangan dan kakinya. Satu lagi perutnya menggendut ya. Nah, ini menggendut ini bahaya. Ini kayak balon. Jadi balon tuh kayak kita tiup terus-menerus, dindingnya jadi makin tipis kan ya. Bisa pecah balonnya. Aduh, sama, itu dia. Ini sama pembuluh darah kita ini bisa pecah Pak Ibu, serem. Ini adalah salah satu penyakit yang menurut saya sih paling serem di antara semua, karena kalau nggak ditangani dengan benar dan cepat langsung meninggal mendadak. Jadi bisa pecah, dan kalau pecah darahnya biar semua amblas, kita nggak ada aliran darah ke kaki, ke tangan, dan langsung meninggal mendadak biasanya tanpa ada gejala-gejala khusus. Bisa aja hilang aja, tiba-tiba lagi ngobrol tiba-tiba hilang, nggak ada lagi karena pembuluh darahnya pecah, dan ini amat sangat berbahaya. Dan kalau mau sering terjadi kasus seperti itu, dokter? Sebenarnya sih jarang dibandingkan sakit jantung koroner, tapi ada, terutama mereka yang hipertensi lama, sering ngeden gitu ya misalnya, atau misal gangguan penyakit yang lain seperti kita bilangnya penyakit jaringan ikat kayak autoimun dan segala macam. Nah itu bisa mengakibatkan penyakit pembuluh darah ini. Aduh. Jadi ini yang paling bahaya, dan ini mendeteksinya hanya bisa dengan CT scan, yang bagus CT scan dari aorta atau CT scan pembuluh darah. Next. Oke, jadi ini saya bilang tadi bisa robeknya itu bisa dari pangkal sampai ke bawah, dan makin ke pangkal tuh makin sering. Jadi yang pendek tuh yang sebelah paling kiri itu dia paling sering, dan yang ke bawah dia biasanya paling jarang. Dan ini kalau udah yang dari pangkal banget, robeknya itu harus operasi Pak Ibu. Dan operasinya lumayan mahal dan susah ya, karena susah. Jadi dirawat di ICU habis operasi tuh bisa 1 minggu. Jadi saya pernah punya pasien dirawat tuh sampai habis 1,4 M untuk operasi ini. Betul, jadi 1,4 M karena habis operasi pasiennya ternyata ginjalnya bermasalah karena udah robek ya, aliran darahnya nggak lancar, waktu operasi jadi radang. Akhirnya nggak bisa ada aliran darah ke ginjal, nggak bisa ada pipisnya, harus pakai mesin cuci darah selama 9 hari. Dan itu juga harganya lumayan, 100-200 juta sendiri. Pakai mesin ventilator, itu bisa 100 juta sendiri. Aduh. Terus
obat-obatan dan biaya operasi, dan ujung-ujungnya itu jadi 10 hari perawatan. Alhamdulillah pasien itu Allah bantu, Tuhan bantu, bisa sehat pulang. Ya cuma ya memang kosnya sangat besar, 1,2 sampai 1,4 M ya. Jadi memang mahal sekali penyakit-penyakit kardiovaskular ini kalau terkena di kita. Next. Nah, sekali lagi, caranya gimana biar kita nggak terlambat tahu? Jadi kita harus tahu ada faktor risiko nggak? Kita harus periksa berkala tuh tensi kita, gula kita, kolesterol kita, jangan merokok, olahraga yang baik, dietnya seimbang, dan ya ini tadi, pemeriksaan spesifik kalau kita ada gejala, ada keluhan, punya faktor risiko, tentunya lebih baik kita periksa apakah mau EKG, eko atau USG jantung, atau CT scan untuk pembuluh darah aorta. Jadi bisa konsul ke dokter penyakit dalam atau dokter jantung ya, supaya bisa dipilihkan buat Bapak Ibu yang tepat pemeriksaannya yang mana. Next slide. Oke. Nah, jadi kita alhamdulillah ya Pak di Ciputra Hospital, kita punya sarana dan prasarananya. Mulai dari pencegahan, jadi kalau misal Bapak Ibu ada keluhan, kita bisa periksakan lebih dini EKG-nya misalnya, sehingga deteksi dini ini nanti bisa menyimpulkan apakah Bapak Ibu memang ada penyakit tersebut atau tidak. Dan jangan takut, nggak semua penyakit jantung itu harus tindakan. Ada yang bisa dengan obat aja, ada yang bahkan dengan diet dan olahraga pun cukup gitu ya. Jadi jangan takut dulu, yang penting kita tahu dulu posisi kita nih statusnya apa. Sehatkah? Ada faktor risiko kah? Atau memang udah ada kena penyakitnya? Nanti kita bantu supaya jangan sampai makin berat, karena makin berat penyakitnya, percayalah obatnya makin ribet, tindakannya makin sulit, dan kalau hampir atau harus sampai operasi pun mahal sekali. Kayak tadi cerita ya, pembuluh darah kita 1,2 1,4 M. Kalau operasi bypass, apalagi yang sekarang teknologi terbaru tuh yang sayatannya kecil, itu bisa 300 sampai 500 juta. Jadi ya memang mahal. Makanya kalau EKG di bawah 100.000, beberapa ratus ribu, treadmill beberapa ratus ribu, sebenarnya dibandingkan penyakit yang akan kita obatin atau akan kita tindakan tentunya akan jauh lebih murah. Jadi kita bisa deteksi dini, kita kasih obat dengan baik, dan kalau sudah tercapai kita rehabilitasi, menjaga jangan sampai makin berat nih penyakitnya. Iya, nggak sebanding ya dokter ya, dengan cari uangnya susah sekali. Nggak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan nih untuk sakit jantung. Waduh, 1,4 miliar. Iya, biasa ya. Begitulah Pak. Soalnya memang penyakit aorta itu menurut saya memang operasi yang paling susah, paling berat, dan paling tinggi angka kematian. Jadi orang dioperasi itu kemungkinan paling tinggi tuh 50-50. Gitu. Bukan lagi 70-30%. Cuma ini life saving nih. Mau nggak mau kita harus maju. Tapi ya itu 50-50. Dan alhamdulillah pasien saya yang tadi saya ceritakan itu termasuk yang bisa bertahan, dan ini udah jalan 6 bulan, beliau sudah sehat, bisa aktivitas lagi, tapi dengan obat-obatan tentunya. Betul. Baik, next. Oke, saya pikir itu aja dari saya sharingnya. Mungkin nanti di waktu yang menit kita bisa tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan yang bisa saya bantu untuk menjawab. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Moga-moga ada yang bisa diambil ilmunya untuk Bapak Ibu dan keluarga semuanya. Baik, dokter, terima kasih banyak ya atas penjelasan yang disampaikan. Tentunya ini materi yang begitu inspiratif dan membuka wawasan kita semua bahwa menjaga kesehatan jantung bukan sekedar tentang umur panjang saja, tetapi juga tentang menjaga energi, fokus, dan semangat agar kita tetap produktif sebagai entrepreneur. Baik, kita lanjut aja ke sesi tanya jawab. Ya, tadi kan sudah ada penjelasan tentang fasilitas apa saja dengan Pak Nurul tadi ya di Ciputra Cardiac Center, dan sesi ini kita langsung memberikan kepada dokter untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Karena keterbatasan waktu ya dokter, ini sampai dengan jam 20.30 dokter juga harus aktivitas kembali. Jadi kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk melalui kolom chat ya dokter. Ini sepertinya nggak banyak, 3 ya. Ini pertama pertanyaan dari Bu Neneng, beliau ada di Hong Kong. Dokter. Wah, terima kasih Bu Neneng sudah bergabung sama kita. Saya sangat mengapresiasi loh Bu Neneng. Udah jauh-jauh nungguin kita. Selamat malam Bu Dr. Vina. Bu Dr. Vina.
Ya, Bu. pas berkomunikasi dengan dokter ya. Tadi pertanyaan Bu Neneng di kolom chat sebagai berikut. Selamat malam, mungkin ditujukan ke Bu Dr. Vina ya. Izin bertanya, akhir-akhir ini saya sering sakit kepala bagian belakang. Nah, dan bersamaan feel dizzy dan dada sering berdebar-debar. Apakah ini ada indikasi jantung ya, Dok? Ini hal yang dirasakan. Baik, terima kasih. Dia ada rasa berdebar dan ada sakit kepala ya Bu ya. Mungkin usia 58 tahun, dokter. Oh, 58 tahun ya, perempuan ya, Bu. Masih masih menstruasi nggak Ibu? Atau sudah menopause? Karena menopause saya belum sebut ya tadi. Kalau udah menopause, sudah menstruasi, memang kita berubah ya. Bu Neneng? Bu Neneng masih haid, rutin? Oh iya, ada. Sudah menopause, Bu. Sudah menopause, baik. Ya, sudah 8 tahun. Kalau menopause dia udah kawin lagi, Bu. Bisa aja Bu ya. Ini ada aja ini komentar. Gak apa-apa lagi, yang penting kan happy ya Bu Neneng ya. Kan biarpun kita usia boleh tua, tapi kan jiwa mesti tetap muda. Jadi kan mesti happy terus. Oke, jadi gini Bu, kalau misalnya kita ada rasa berdebar disertai sakit kepala, yang paling simpel sebenarnya Ibu cek tekanan darah. Apakah tekanan darah Ibu itu ada yang tinggi? Jadi yang paling sering itu biasanya hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kalau misalnya nggak ada, ya Ibu baiknya waktu merasa berdebar bisa ke sarana kesehatan terdekat ya buat direkam jantung atau EKG. Nanti kita bisa cek apakah dari EKG-nya itu debar-debarnya memang sesuatu yang bermasalah atau enggak. Seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu, harus diperiksa dulu tensinya berapa, nadinya berapa. Kemudian kalau bisa dicek faktor risiko yang lain, dan kalau Ibu lagi berdebar segera ke kesehatan terdekat. Kalau di Jakarta saya nggak tahu di Hong Kong gimana. Tapi kalau di Jakarta Bu, alhamdulillah puskesmas pun itu ada mesin rekam jantung atau EKG, dan biayanya relatif murah ya. Kalau di puskesmas cuma ngantri aja nggak gampang. Jadi bisa dicek di puskesmas terdekat atau di klinik. Mereka biasanya punya EKG atau rekam jantung untuk memastikan apakah ada denyut nadi yang berbahaya atau yang berbeda, sehingga butuh mungkin harus diperiksakan hal yang lain atau butuh obat seperti itu. Semoga menjawab ya Pak Andrian dan Bu Neneng. Baik, Bu Neneng semoga bisa menjawab ya. Tadi sudah jelas sekali disampaikan. Terima kasih banyak. Terima kasih Dokter. Sama-sama Bu Neneng. Oke, berikutnya nih pertanyaan dari Bu Kasana, masih dari member Hong Kong, Dokter. Wow. Selamat malam, Dokter. Apa tanda gejala kena jantung yang gampang terlihat ya, atau yang bisa dirasakan sehari-hari? Itu pertanyaan dari Bu Kasana. Yang sangat simpel sih pertanyaan. Maaf. Pertanyaannya beliau adalah gimana sih tanda-tanda gejala kena jantung yang bisa terlihat atau yang dirasakan sehari-hari? Ini jadi yang paling sering gejala sakit jantung itu adalah bisa nyeri dada, sesak napas, jadi cepet capek gitu ya. Jadi kalau misalnya kita naik tangga satu lantai sih kuat-kuat aja, ternyata kok ini belakangan nggak kuat nih, kenapa? Nah itu kita mesti cari tahu apakah kita ada sakit jantung. Kemudian berdebar-debar juga bisa, tadi itu tanda gangguan irama jantung yang bisa mengindikasikan penyakit yang lain, apakah gagal jantung, penyakit katup, dan penyakit jantung koroner juga bisa seperti itu. Jadi yang paling sering adalah nyeri dada, sesak napas, berdebar, dan kaki yang membengkak, keduanya ya, jadi bukan salah satu, kedua-duanya. Mungkin seperti itu. Apalagi kalau ada faktor risiko nih, kayak hipertensi, diabetes, atau sakit gula, ada kolesterol tinggi, atau sudah menopause buat yang perempuan gitu ya. Jadi mesti memeriksakan diri. Dan seperti itu Pak jawabannya. Ya, baik Bu Kasana semoga bisa menjawab ya Bu. Yes, oke. Terima kasih Bu Dokter. Sama-sama Bu Kasana, sehat selalu. Amin, terima kasih. Dokter, masih ada 2 pertanyaan lagi. Baik, 2 pertanyaan lagi Dokter. Ini kita sampaikan pertanyaan dari Mbak Ria Ulfiana, tidak diinformasikan Mbak Ria ini dari mana. Saya mau tanya Dokter mengenai Hong Kong, Mbak. Oh, dari Hong Kong lagi. Hong Kong menyerbu ya. Penyebab jantung sering dada sesak itu kenapa ya Dok? Terus kenapa orang mengatakan bilang kalau posisi tidur itu tidak boleh pas di bagian dada jantung?
Mungkin bisa Maksudnya dijelaskan ya. tengkurap gitu ya? Iya, gitu ya. Oh, Jadi tengkurap gitu maksudnya dari Mbak gitu. Ria Ulfiana. Baik, Sebenarnya silakan sih kalau dokter. nggak ada sakit jantung, sebenarnya sih mau posisi apapun itu boleh, nggak masalah gitu ya. Tapi kalau misalnya ada sakit jantung, terutama gagal jantung tuh yang jantungnya bengkak. Nah, kadang-kadang kalau tidurnya terlentang atau tengkurap itu terasa lebih sesak dibandingkan kalau tidurnya terlentang dengan kepala agak tinggi. Makanya disarankan tidurnya terlentang, kepalanya tapi agak tinggi, itu tidurnya miring, miring ke kiri atau miring ke kanan nggak ada masalah. Seperti itu. Kalau sesak itu kita harus periksa banyak ya Bu, karena sesak itu bisa dari jantung, kayak tadi kita bicarakan, bisa dari paru-paru, misalnya ada asma, ada alergi, ada infeksi paru, itu juga bisa bikin sesak napas, atau sakit ginjal juga bisa bikin sesak napas. Jadi kita harus periksa nih kalau ada sesak yang tidak biasa gitu ya, boleh diperiksakan dulu ke dokter. Kira-kira dari pemeriksaan dokter, kan dokter tuh biasanya nanya dulu keluhannya apa, aktivitas sehari-harinya apa yang bikin mengganggu belakangan. Lalu diperiksakan badannya, didengerin pakai stetoskop. Kemudian nanti untuk menyingkirkan jantung, biasanya nanti kita rekam jantung dulu sama ronsen dada. Nanti kita lihat tuh ada kelainan nggak. Kalau ada kelainan di situ, tergantung yang kena apa nih, parunya kah? Atau jantungnya. Nah, nanti selanjutnya ada pemeriksaan lanjutan yang akan kita sarankan untuk memastikan benar sakit jantung atau bukan. Seperti itu. Ya, semoga bisa menjawab ya Kak Ria Ulfiana. Ini sepertinya beliau juga dari Hong Kong. Dan ini masih satu pertanyaan lagi yang saya sampaikan. Selamat malam dari Mbak Susriati ya dokter. Ini Mbak Susriati boleh diinformasikan dari wilayah mana? Hong Kong juga kah? Dari Singapura. Tim Hong Kong Oh, Singapura. berjaya nih Singapura. kayaknya. Ya, Singapura dari ada juga Singapura. dokter. Dari Singapura. Terima kasih Bu, jauh-jauh udah ikut acara kita. Ya, selamat malam Dokter Vina. Saya dulu ada pernah punya tindakan balon untuk katup jantung mitral menyempit di tahun 2019. Ada tindakan dibuka dengan kateter balon ya. Apakah di Ciputra ada tindakan untuk tindakan katup jantung mitral? Itu yang pertanyaan dari Bu Yusriati, dokter. Baik, terima kasih Bu Yusriati untuk pertanyaannya. Jadi memang penyakit katup mitral yang menyempit ini memang ada beberapa opsi ya. Bisa dengan balon seperti yang Ibu sudah jalani. Kemudian bisa juga harus operasi kalau sudah terlalu berat, jadi udah nggak mungkin lagi di balon, ya kita berarti harus operasi gitu ya, diganti tuh katupnya. Yang asli dikeluarin dari jantung dibuang, digantikan katup dari logam atau katup yang berasal dari hewan yang aman buat manusia. Pilihannya adalah dari sapi atau dari babi, seperti itu. Jadi bisa dengan dua tindakan tersebut. Atau kalau ternyata masih bagus-bagus aja nih, setelah di balon, kita periksa biasa sih kita periksa dengan USG jantung, Bapak Ibu semua, untuk memastikan katupnya itu masih bagus, tidak ada masalah. Jadi kalau dari hasil USG-nya masih tolerable, sempit tapi nggak sempit-sempit banget nih, cuma sisa-sisa aja, kita bisa bantu dengan obat-obatan. Kemudian di Ciputra ada nggak tindakan? Bisa, insya Allah. Itu kan kalau tindakan balon kan di ruang kateterisasi. Nah, alhamdulillah Ciputra itu sudah punya ruang kateterisasi. Moga-moga kita nanti bisa bantu kalau misalnya memang ada yang membutuhkan. Kemudian kalau untuk operasi, doakan ya Bu, moga-moga dalam waktu dekat kita juga bisa mendapatkan ruang operasi dan dokter bedah yang siap untuk membantu Bapak Ibu yang membutuhkan operasi katup jantung. Mungkin seperti itu Pak Ibu. Bisa menjawab ya Bu Yusriati pertanyaannya, dan sudah dijawab dengan baik oleh Dokter Vina. Dan ini masih ada Terima kasih Dok. Dua pertanyaan lagi ya dokter. Ya, kita kasih dua pertanyaan lagi. Ini pertanyaan dari Bu Trisna, tapi Bu Trisna nggak diketahui dari wilayah mana, mungkin sedang ada di bulan purnama beliau. Jangan gitu, Pak. Jadi kita kasih kesempatan beliau bertanya ya. Kalau enggak nanti beliau nggak bisa tidur semalaman dokter ya. Oke. Iya. Saya tanya dong. Ya. Contoh pertanyaan beliau ini adalah posisi jantung yang sebenarnya itu di kiri atau sebelah kanan ya dokter? Sederhana pertanyaan dari beliau. Jadi di slide ada sebenarnya, nanti mungkin Bapak Ibu boleh ambil slide-nya, boleh diminta nih ke panitia. Jadi kalau kita lihat sebenarnya jantung itu agak di tengah dada, cuma
geser sedikit ke sebelah kiri. Seperti itu. Makanya biasanya yang dikeluhkan itu kalau ada sakit jantung koroner, nyeri dadanya adalah sebelah kiri atau bagian tengah, bukan di sebelah kanan. Kecuali ada orang-orang yang memang jantungnya sebelah kanan. Jadi itu memang kelainan bawaan dari lahir. Kita nggak tahu kenapa Allah, kenapa Tuhan memberikan yang demikian. Tapi jangan salah, ada juga orang yang sebelah kanan jantungnya, tapi sehat. Ada. Jadi jangan takut, yang agak berbeda itu belum tentu penyakit. Tapi kalau ada perbedaan, kita harus memastikan ada penyakit atau tidak. Seperti itu. Jadi sebelah tengah, agak kiri sedikit ya Bu, posisi jantung. Jangan ketukar. Kalau lebih pasti nanti Ibu bisa yang paling simpel sih. Bisa dibantu sama dokter, pakai stetoskop, didengerin dadanya. Bunyi jantungnya yang paling kencang di sebelah mana itu posisinya, atau dari ronsen dada. Nanti kalau di ronsen dada itu juga kelihatan bentuk jantungnya di sebelah kiri, di tengah, atau di sebelah kanan, seperti itu. Soalnya kemarin ada mamanya teman saya, jantungnya dada kanan yang nyeri, dia percaya itu bukan jantung, tahu udah lewat aja gitu. Ternyata dia serangan jantung, berarti dia yang posisi di kanan ya Dok ya? Sebenarnya enggak juga ya Bu, mungkin aja sih ada variasi itu, tapi tentunya akan lebih baik lagi kalau memang ada gejala. Makanya saran kita adalah kita harus cek gitu rekam jantung, periksa, didengerin pakai stetoskop sama dokter, sama ya kalau perlu di ronsen, supaya kita bisa tahu nih problemnya di dada kanan itu apa. Kadang-kadang tuh ada juga misalnya orang sakit paru-paru, apakah tumor paru yang sebelah kanan itu juga bisa nyeri dadanya. Jadi orang tumor paru itu bisa sakit dada. Atau ada bisul di dada kanan, itu juga bisa bikin nyeri dada gitu. Betul. Makanya kita harus pastikan dulu sumber nyerinya itu dari mana, seperti itu. Kadang-kadang orang ada yang habis terbentur dada kanannya, tulang iga ada yang patah, itu juga bisa nyeri dada dan sebelah kanan. Jadi kita mesti cek nih organ mana yang kena sebenarnya. Oke Dok, terima kasih. Ya, Tina, terima kasih atas pertanyaannya dan sudah dijawab dengan baik dengan Dr. Tina. Pertanyaan terakhir Dokter, selamat malam dari Bu Darti. Ya, izin bertanya, kalau malam hari kira-kira jam 11 terasa sesak, apa gejala jantung? Tetapi kadang-kadang berturut-turut sih. Begitu ya Dokter, pertanyaan dari beliau. Baik, jadi tadi saya bilang kalau sesak itu bisa macam-macam ya Bu sumbernya. Bisa dari jantung, dari paru misalnya asma, atau infeksi paru, atau ada juga karena ototnya seperti itu, atau kadang-kadang yang sering juga itu adalah asam lambung. Jadi kan kalau asam lambung kita itu banyak di lambung, waktu kita posisi rebah, kan Ibu jam 11 malam ya, jam 11 malam kan biasanya kita lagi rebahan tuh, lagi tidur. Nah dengan posisi datar itu asam lambungnya kalau penuh dia suka naik ke kerongkongan, bisa sampai ke mulut, dan itu sensasinya seperti sakit dada. Jadi kalau misalnya sakit dada yang seperti itu, kemungkinan bisa juga dari lambung. Makanya kita harus periksa dulu sih ke dokter, memastikan bukan dari jantung. Dan kalau udah terkonfirmasi itu bukan dari jantung, melainkan dari lambung atau dari paru-paru, tentu pencegahan dan pengobatannya bisa lebih tepat. Baik, terima kasih Dr. Vina atas pertanyaan terakhir dari Bu Dati, dan ini sudah mengakhiri seluruh pertanyaan sudah disampaikan kepada dokter. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang sangat insightful dari para peserta, dan tentu saja jawaban yang penuh makna dan aplikatif ya dari Dr. Vina, dan juga Mbak Nurul tadi ya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan fasilitas-fasilitas yang di Ciputra Cardiac Center. Sebagai penutup, kami persilahkan kepada Dr. Vina untuk menyampaikan closing statement sebagai rangkuman sekaligus pesan akhir yang bisa dibawa pulang dari sisi malam ini. Silakan Dr. Vina. Baik, terima kasih Pak. Buat Bapak Ibu semua, tentunya kita ingin sehat ya, karena sehat itu percayalah mahal sekali. Adalah anugerah dari Tuhan yang kita tidak sadar bahwa ternyata kita diberikan banyak sekali oleh Yang Maha Kuasa. Sehingga kita mesti jaga. Jangan lupa olahraga teratur, pola makan seimbang, dan kalau ada faktor risiko atau ada gejala, jangan ragu segera memeriksakan diri supaya kita bisa terhindar dari penyakit yang lebih lanjut. Seperti itu. Moga-moga semua yang hadir di sini selalu sehat, yang dari Hong Kong, dari Singapura bisa nanti kalau lagi mudik
bisa mampir gitu ya ke Cihos, siapa tahu mau lihat EKG, rekam jantung, atau pengen di ronsen gitu, atau pengen ketemu kita di Cihos. Kita dengan senang hati membuka tangan dan pintu kami untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih. Baik, dokter, terima kasih atas terima kasih kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih telah hadir di acara Interference with A malam ini bersama Ciputra Interference Club dan Ciputra Cardiac Center. Kita telah mendapatkan banyak insight berharga dari Dr. Vina serta Kak Nurul tadi ya sudah hadir, dan kita bisa mendapatkan tentang pentingnya menjaga kesehatan jantung sebagai investasi jangka panjang bagi para entrepreneur. Kita belajar bahwa jantung yang sehat bukan hanya tentang umur yang panjang, tetapi juga tentang menjaga semangat kita, fokus kita, dan produktivitas kita agar kita terus mampu berlari, mengejar mimpi, dan membangun bisnis dengan penuh energi. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di Entrepreneurs Speak Up sebelum yang akan datang. Dan saya sampaikan salam entrepreneur, selamat malam dan selamat beristirahat untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Dok.